selamat sore dan selamat malam untuk kita semua. Di sini singkat saya untuk mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Jadi di Programming Problem Operating System ini, kelompok saya beranggotakan yang pertama Yohanes Kelvin dengan NPM 2034 akhiran 8 dan juga saya sendiri Hendra dengan NPM 2034 akhiran 13. Topik bahasan yang kita bahas pada proyek hari ini yaitu yang pertama yaitu perkenalan programming problems, yang kedua penjelasan soal, yang ketiga konsep dari soal itu sendiri, dan yang keempat penyelesaian yang digunakan dalam soal. Yang pertama perkenalan programming problems. Apa sih itu programming problems? Jadi programming problems merupakan sebuah latihan yang bertujuan untuk melatih logika berpikir dengan diberikannya suatu permasalahan dan kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan pengaplikasian berupa coding. Jadi programming problems ini soalnya pasti merujuk ke suatu hal yang membahas tentang pemrograman. Jadi pasti mengandalkan coding dan bahasa pemrograman. Ini adalah salah satu contoh soal yang akan kami bahas dan kami kerjakan proyeknya. Ada di 5.41. Untuk konsepnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi konsep dari soal 5.41 ini adalah kita mampu mengasumsikan bahwa jumlah sumber daya yang terbatas dari satu jenis sumber daya harus mampu dikelola. Sebagai contoh, perangkat yang menyediakan sejumlah lisensi menunjukkan jumlah aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan. Tentu, aplikasi yang berjalan secara bersamaan ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang diaplikasikan dalam sebuah program yang akan dikerjakan. Jadi, konsep pada soal ini adalah saat aplikasi dimulai, jumlah lisensi akan berkurang. Saat aplikasi itu dihentikan, maka file jumlah lisensi akan semakin bertambah. Jika semua lisensi sedang digunakan, maka permintaan untuk memulai aplikasi pun ditolak. Permintaan tersebut hanya akan diberikan jika pemegang lisensi menghentikan aplikasi dan jumlah lisensinya kembali. Segmen program tersebut digunakan untuk mengelola dan menampilkan sejumlah contoh dari sumber daya yang tersedia. Jumlah sumber maksimum dan jumlah sumber daya yang tersedia dinyatakan sebagai berikut. Ketika suatu proses ingin mendapatkan sejumlah sumber daya, maka digunakan decrease count. Ketika suatu proses ingin mengembalikan sejumlah sumber daya, maka digunakan fungsi increase count. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang penyelesaiannya yang berupa pemrograman. Jadi penyelesaiannya, tadi kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, identifikasi di mana terjadi, maksudnya yang berperan dalam race condition. Yang kedua, identifikasi tempat atau lokasi kode di mana terjadi race condition itu sendiri. Yang ketiga yaitu kita disuruh memodifikasi suatu program yang telah diberikan. Jadi di sini penyelesaian yang kami buat, yang pertama untuk pertanyaan pertama, yang A, apa sih yang berperan besar dalam race condition itu sendiri? Jawaban kami adalah available resource. Karena jadi data available resource ini yang berperan besar dalam proses berjalannya lisensi. Jadi secara langsung ya available resource-nya juga berperan dalam race condition dong. Karena kan race condition itu juga melibatkan si lisensi ini dalam prosesnya gitu loh. Jadi kan race condition ini juga pasti membutuhkan namanya available resource itu. Seperti contohnya in available resource, misal max resource-nya berapa, itu juga berperan besar. Untuk yang pertanyaan kedua, yang B, di mana lokasi data tempat terjadinya race condition? Tentu jawaban kami sudah pasti di decrease count dan increase count, karena di dalam kondisi tersebut lah, karena misalnya kan yang available resource itu kan yang berperan dalam race condition. Kalau misalnya yang in, decrease count dan increase count itu yang membuat race condition itu terjadi. Jadi decrease count dan increase count adalah lokasi tempat terjadinya race condition awal mula gitu loh. Nah yang C, yang pertanyaan ketiga berupa program, ini adalah salah satu contoh program yang kami buat dalam CyGwin menggunakan bahasa C. Kenapa? Karena mudah gitu loh untuk di-compile gitu. Kalau di CyGwin saya menggunakan Nano, di mana Nano ini juga merupakan compiler dari bahasa C. Nah di sini adalah contoh program yang telah kami modifikasi. Jadi yang ada di buku terus kami modifikasi lagi gitu. Sehingga jadilah seperti ini. Ketika dijalankan, ini kan benar.c nya sudah saya simpan. Terus gcc benar.c itu untuk menjalankan untuk mengompil gitu loh. Nah
Setelah ini kan bisa nggak ada error sama sekali. Biasanya kalau misalnya ada error, pasti dia setelah GCC akan menampilkan errornya apa aja. Tapi di sini saya sudah screenshot di hasil runningnya saya tadi running, jadi dia komplit, tidak ada error, jadi bisa dijalankan application-nya. Jadi benda.exe ini akan muncul fvbat underscore resource sama dengan 0, dimana ini tuh sudah munculkan gitu loh targetnya. Oh, kayak munculkan kayak berapa sih lisensi yang tersedia ketika aplikasi dijalankan, atau mungkin gimana seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa kunjungi coding saya di GitHub dan juga di video YouTube ini ya. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching.